Walaupun untuk tipe-tipe lampu outdoor ini biasa mempunyai spesifikasi IP yang sudah tahan air, IP65 biasanya. Tapi kalau cara pemasangannya membentuk sudut 90 atau mengadah ke atas kayak gini, mau nggak mau dia akan menadah air di sini, airnya bakal masuk. Mau nggak mau kayak gitu. Lama-kelamaan akan meresap ke dalam karena halo, selamat datang di PT Kemilau Abadi Sejahtera. Kembali lagi bersama saya Arifin di sini akan memandu teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh tentang produk-produk Philips tentunya dan produk-produk lainnya. Nah, kali ini kita akan sharing produk tentang produk-produk yang sering kita jumpai untuk aplikasi outdoor atau yang biasa kita jumpai untuk di taman-taman ataupun juga di jalanan kayak gitu. Nah, salah satunya beberapa udah kita lihat di sini ya. Bisa rekan-rekan lihat semuanya di sini ada contoh lampunya. Kita akan bahas yang pertama ini, yaitu BGP 150. BGP 150 itu apa sih? Kita coba lihat aja barangnya ya. Barangnya seperti apa, kita coba cek. Nah, kita buka di sini, kita unboxing ya. Di sini ada manual booknya. Terus kita juga akan, nah ini barangnya ada pengamannya juga. Nah, seperti ini. Ada plastik pembungkusnya juga. Barangnya seperti ini. Nah, ini adalah BGP 150. Fungsinya apa? Ini adalah lampu spot floodlight. Jadi lampu spot floodlight itu biasa dipakai di taman untuk menyoroti tanaman. Ada bisa pohon, bisa atau barang-barang yang mau di highlight. Jadi misalnya ini mempunyai sudut cahaya 45 derajat. Jadi ini sudut cahaya 45 derajat, tipe cahayanya tipe spot. Jadi hanya menyorot ke titik objek tertentu saja. Nah, ini bisa dipasang ditanam di tanah karena ini ada ini pakunya. Jadi ini kalau mau dipasang langsung ini nanti ini dibaut, dikencengin aja, langsung ini bisa ditanam di tanah. Nah, habis itu ini bisa kita arahin. Jadi untuk lampunya bisa kita arahin ke atas bawah nih, bisa kita arahin atas bawah. Cuma untuk pemasangannya disarankan ini 45 derajat ya, untuk pemasangannya ke arah 45 derajat seperti ini. Jangan sampai memasang di 90 derajat seperti ini. Nah, atau mengadah ke atas begini. Ini tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau tipenya lampu-lampu outdoor dipasang seperti ini, artinya dia akan menampung air ini ya lensanya ya. Walaupun untuk tipe-tipe lampu outdoor ini biasa mempunyai spesifikasi IP yang sudah tahan air, IP65 biasanya. Tapi kalau cara pemasangannya membentuk sudut 90 atau mengadah ke atas kayak gini, mau nggak mau dia akan menadah air di sini, airnya bakal masuk. Mau nggak mau kayak gitu. Lama-kelamaan akan meresap ke dalam karena sekali lagi untuk lampu itu bersifat panas, dia akan menyerap air kayak gitu. Nah, terus kita lihat untuk ukurannya ya. Untuk ukurannya ada berapa aja sih? Untuk ukurannya yaitu ada 3 watt paling kecil, 3 watt dengan 250 lumen. Nah, ini yang saya pegang adalah 3 watt. Terus ada juga yang 6 watt dan juga 8 watt. Jadi beda ukuran, dimensinya sama ya. Jadi model barangnya sama. Nah, ukurannya sama, semuanya segini. Ukuran lampunya semuanya sama. Terus beam angle-nya sudut cahaya 45 derajat. Dan umur lampunya 15.000 jam. 15.000 jam itu kalau Bapak Ibu itu bisa 3-4 tahunan
Terus kalau misal cuma dinyalain sebentar-sebentar aja mungkin bisa sampai 5 tahun lebih kayak gitu. IP-nya IP65. IP65 itu apa sih? IP65 artinya dia udah tahan sama guyuran hujan. Jadi ini bisa dipasang di tempat-tempat outdoor. Jadi tanpa perlu takut hujan, atau nanti juga tidak takut kalau misal ada kena kena air gitu, nggak takut. Tetapi ini tidak untuk ditenggelamkan ya. Dia memang IP65 tahan air, cuma tidak untuk ditenggelamkan. Artinya kalau dipasang di dalam air otomatis mati, karena ini bukan tipe yang bisa ditenggelamkan di air, tapi hanya bisa menerima tahan dengan guyuran hujan aja, kayak itu. Terus ada IK-nya, IK06, artinya dia tuh tahan atas benturan biasanya 40 IK06 itu udah cocok untuk di outdoor. Terus juga dia mempunyai sistem SPD. SPD itu apa? SPD itu adalah Surge Protection Device. Artinya apa sih SPD itu? Jadi dia mempunyai sistem penangkal petir. Nah, nanti dia akan proteksi penangkal petir sebesar kemampuannya. Jadi kalau misal ada petir masuk, dia masih bisa tahan untuk memproteksi rangkaian lampunya ini biar tidak rusak. Kayak gitu, itu sistem SPD. Terus juga pilihan warnanya ada apa aja? Pilihan warnanya ini ada yang warna kuning. Kuningnya itu kuning yang 3000K, 3000 Kelvin, dan juga warna netral. Netral itu adalah yang semi putih. Jadi putih ke kuning-kuningan, 4000K gitu. Nah, ini fleksibel ya, bisa ditanam juga kalau mau ditaruh di atas pohon misal, itu bisa. Jadi ini bisa fleksibel dipakai atau enggak ya untuk pakunya ini ya. Jadi bisa dipakai atau enggak. Jadi kalau misal pengen ditaruh di atas, artinya ini nanti dibaut di atas aja, langsung dibaut di atas tanpa menggunakan pakunya aja, bisa fleksibel dia. Terus bahannya juga udah die-cast aluminium. Jadi ini bahannya udah die-cast aluminium, jadi otomatis dia lebih awet ya. Dia bukan bahan plastik tapi udah aluminium. Terus selain penangkal petir juga, terus modelnya juga didesain untuk bulat seperti ini ya. Jadi dia menyoroti objek yang mau di highlight. Jadi lebih cocok nih, misal pengen nge-highlight tanaman, bunga atau pohon gitu, dia lebih cocok pakai BGP 150 kayak gitu ya. Jadi ini sangat cocok banget kalau misal Bapak Ibu punya tanaman di luar banyak nih, pengen di highlight tanamannya biar kesorot nih tanamannya, itu bisa pakai BGP 150. Nah, itu untuk BGP 150. Nah, selanjutnya ini adalah lampu floodlight. Jadi ini untuk penerangan nih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang nyari lampu taman, halaman, atau bisa juga untuk penerangan outdoor. Nah, ini cocok sekali untuk dipakai ya. Ini namanya adalah BVP 150 series. Nah, kalau untuk yang sebelahnya ini adalah BVP 151 series. Nah, ini ada BVP seriesnya, ada dua nih modelnya. Ada yang versi 150, ada yang versi 151. Bedanya apa? Nah, kalau kita lihat secara kasat mata ya, kita lihat aja modelnya. Kalau 150 itu dia persegi panjang lebih tiduran ya, jadi ke samping ya, manjang ke samping ya. Kalau 151 itu manjang ke atas. Nah, itu ya dari samping. Tapi kalau untuk speknya kita akan bahas satu-satu. Kita bahas dulu yang BVP 150, ini yang saya pegang ya. Nah, ini mempunyai banyak ukuran ya. Dia mempunyai banyak ukuran dari 10 watt sampai paling tinggi 200 watt. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu nyari yang 10 watt. 10 watt itu lebih kecil dia ukurannya. Itu punya lumen 950. Terus juga 20 watt ada 1900,
30 watt ada 2700, 50 watt juga 100, terus 150 paling gede adalah 200 watt dengan lumen 19.000. Nah, lumennya 19.000. Kelebihannya apa untuk BVP 150 ini? Nah, ini yang versi standarnya ya, standar untuk lampu sorot ya, lampu tembak. Nah, ini harganya sebenarnya lebih murah dibandingkan yang ini karena ini versi yang bagusnya, ini yang versi standarnya. Jadi kalau mau yang cari murah ya BVP 150, cuma ini mempunyai lumennya paling tinggi 19.200 watt. Nah, kalau yang BVP 151 nanti lumennya dia jauh lebih tinggi juga daripada yang ini. Terus ini untuk bahannya udah aluminium ya. Jadi bahannya ini udah aluminium, dua-duanya aluminium. Terus juga dilengkapi dengan SPD. SPD yaitu Surge Protection Device. Jadi dia tahan anti petir. Terus juga untuk kabelnya ini dia udah 3 kabel sama grounding. Jadi sistem keamanannya kelas 1 ya. Nah, jadi ada groundingnya juga. Jadi Bapak Ibu kalau misal pakai lampu ini diwajibkan untuk pasang grounding ya. Karena kalau misal groundingnya nggak dipasang nanti klaim garansinya tidak bisa. Karena kalau untuk klaim garansi grounding ini harus tetap dipasang gitu. Terus juga nanti umur lampunya ini juga lebih panjang daripada yang pertama tadi. BGP 150 yang bulat tadi ini lebih panjang. Ini 20.000 jam. Pilihan warnanya lengkap, bervariasi dari 3000K, terus 4000K, sama 6500K. Nah, jadi ini lebih bervariasi. Terus juga BVP 150 ini dia ini ya, mempunyai IP65. Apa artinya? Sama seperti tadi, berarti dia udah cocok di outdoor. Jadi lampu ini IK-nya juga IK06, jadi juga dia nggak mudah pecah ya. Lensanya ini dari kaca, cuma dia kacanya tebel ya, ini tebel banget, jadi nggak gampang pecah karena IK-nya udah IK06, IP-nya IP65, jadi cocok banget buat di outdoor dan bagus banget. Tapi untuk pemasangannya jangan sampai salah ya, sama seperti tadi, jangan sampai pemasangannya ditaruhnya begini ke atas, modelnya ke atas kayak gini, nanti dia akan air tetap akan menampung air kalau masangnya begini ya. Terus juga jangan dicelupin di air juga, walaupun dia udah anti air juga. Dia cuma outdoor itu artinya dia IP65 itu tahan atas percikan air, maksudnya guyuran air hujan itu tahan. Tapi kalau direndam artinya ya bakal mati kalau misal direndam, nggak bisa. Itu untuk BVP 150 ya, modelnya kayak gini. Terus kalau BVP 151, nah BVP 151 itu sebentar. Nah, ini ada BVP 151 itu kayak gini, yang ini ya. Nah, kita gantian dulu. Kita cek yang BVP 151 itu modelnya kayak gini. Nah, ini kalau ini tadi ada yang 10 watt, ada 20 watt, 30 watt sampai 200 watt. Nah, kalau yang BVP 151 ini mulai dari 30 watt aja, paling kecil 30 watt, jadi 10-20 nggak ada, jadi adanya yang 30 watt. Kalau Bapak Ibu masih familiar dengan BVP 17 series, nah BVP 151 ini adalah pengganti dari BVP 17 series. Jadi 17 series kan udah phase out atau discontinue. Jadi ini adalah versi terbaru, model terbarunya. Ini tidak kalah dengan BVP 17 series. Bahkan lampu BVP 151 ini mempunyai fitur yang lebih bagus daripada BVP 17 series. Contohnya adalah lumennya dia lebih tinggi. Lumennya lebih tinggi berapa aja? Yang 30 lumen aja, 30 watt maksudnya, 30 watt aja itu punya lumen 3600. Nah, kita bandingin sama yang BVP 150 yang 30 watt itu yang
lumennya 2700, otomatis ini lebih tinggi ya, mempunyai lumen lebih tinggi. Kalau yang sebelumnya yang BVP 17 series itu lumennya 2600. Nah, kalau ini kan 3600, artinya 1000 kali, bukan 1000 kali ya, tambah 1000 lumen. Nah, 2600 bedanya 1000 lumen sendiri. Artinya ini lebih terang banget, lebih terang daripada yang sebelumnya ataupun yang ini juga. Ini lebih terang BVP 1 ini, 151 ini. Terus juga dia kita bandingkan yang 200 watt ya. 200 watt itu watt yang paling tertinggi. Nah, itu ada lumennya 24.000. Bayangin 24.000. Kalau yang ini, yang versi ini lumennya itu cuma 19.000. Jadi ada beda 5.000 lumen sendiri. Nah, kalau kita bandingin sama yang BVP 17 series, lumennya juga cuma 19.000 juga. Perbedaannya ada 5.000 lumen sendiri. Artinya 151 ini emang lebih terang dibandingkan BVP yang lainnya. Kayak gitu. Terus apalagi SPD-nya. SPD-nya itu dia itu dilengkapi perlindungan anti petir ya, sampai berapa ya, sampai 4 kV atau berapa gitu. Jadi ini lebih tinggi, perlindungan petirnya jauh lebih tinggi dibanding BVP 150 atau BGP 150. Jadi emang ini anti petirnya tuh udah lebih tinggi, proteksinya jauh lebih tinggi. Umur lampu, sekarang bicara umur lampu. Umur lampu kalau yang sebelumnya itu cuma 30.000 jam, itu untuk BVP 17 series. BVP 150 umur lampu 20.000 jam. Kalau BVP 151 umur lampunya sampai 50.000 jam. Wow, artinya jauh-jauh lebih panjang dibandingkan BVP yang lainnya. Ini Bapak Ibu cuma beli sekali tapi sampai bertahun-tahun nggak ganti, itu bisa pakai BVP 151. Lebih awet banget kayak gitu. Terus juga selain umur lampu, IK-nya IK08. Kalau ini tadi IK06 ya, kalau ini IK08 artinya apa? Proteksi untuk benturannya itu lebih tinggi. Jadi kalau misal ada kejatuhan barang itu lebih tahan. Ini walaupun kaca, tapi ini tebelnya itu tahan untuk benturan dari benda-benda asing. Kayak misal ada ranting, bahkan ada batu jatuh pun dia nggak akan pecah. Kayak gitu. Itu BVP 151. Nah, jadi kalau pengen yang speknya paling bagus, belinya BVP 151. Kalau Bapak Ibu budgetnya kurang, ya otomatis belinya BVP 150 kayak gitu. Terus juga emang sih ini harganya lebih mahal dibandingkan BVP 150. Hanya saja Bapak Ibu cukup investasi dikit tambah dikit, tapi punya spek lebih terang, lebih awet banget, terus juga anti petirnya lebih tinggi, terus juga dia mempunyai apa ya, ini kelebihannya yaitu tadi lebih terang, lebih awet, terus tahan benturannya lebih tinggi, lumennya lebih panjang, lebih besar. Jadi tidak rugi gitu kalau misal Bapak Ibu mau beli yang BVP 151 ini. Nah, itu untuk BVP series ya. Nah, sekarang kita bandingin ya tadi ya. Kita coba cek. Nah, ini yang saya pegang yang pertama adalah BGP 150 untuk penerangan yang untuk spot ya, lampu-lampu spot untuk highlight objek-objek tertentu. Terus kalau BVP 150 ini adalah untuk lampu tembak atau lampu sorot yang standar, yang paling umumnya, lengkap juga ukurannya. Terus kalau yang BVP 151 ini yang premium lah, kelas premium, dia udah bagus. Terus juga lebih awet, panjang, umur lampunya sampai 50.000 jam. 50.000 jam itu bisa kalau dipakai 12 jam per hari aja itu bisa sampai 10-12 tahun loh. Apalagi kalau misal Bapak Ibu makainya itu nggak nyampe 12 jam per hari, wow, bisa lebih awet lagi, bisa sampai berpuluh-puluh tahun ini tanpa ganti gitu. Terus juga lebih terang juga.
Artinya kalau pakai ini misal pakai sama-sama 200 watt atau ini sama-sama 50 watt, jangkauan cahayanya lebih jauhan yang 151, penerangannya lebih besar yang 151. Itu untuk BVP series. Jadi jangan salah pilih, bisa tergantung budget, tergantung kebutuhan, terus tergantung pengaplikasiannya mau yang mana. Jadi bisa pakai BGP, bisa pakai BVP ini, kayak gitu. Aplikasinya buat apa aja? Tadi bisa ini buat lampu taman, ini bisa di penerangan pohon atau tanaman. Bisa juga kalau misal mau papan nama dipakein ini bisa untuk menerangi papan nama bisa. Terus untuk menerangi lapangan bisa, halaman belakang bisa, halaman depan bisa, terus atau tempat-tempat outdoor lainnya. Itu untuk BVP series. Nah, sekarang kita udah bahas tentang BVP ya, BVP series ini untuk lampu taman. Jadi ada 3 jenisnya. Kita selanjutnya akan bahas tentang lampu jalan. Nah, kita juga ada nih lampu jalan. Lampu jalannya apa aja? Nah, kita coba cek ya. Untuk lampu jalannya kita ready apa aja di sini. Nah, di sini untuk lampu jalan kita ada dari BRP 121. Nah, barangnya seperti ini. Coba kita ambil dulu untuk barangnya. Oke. Nah, ini adalah lampu jalan. Sama ya untuk kebutuhan outdoor. Jadi selain BGP, BVP, kita ada lampu jalan juga. Nah, ini untuk outdoor juga. Kita buka, coba kita buka ya. Lampu jalannya itu seperti apa. Nah, untuk yang model pertama, ini adalah namanya BRP 121. Nah, modelnya seperti ini teman-teman. Ada manual booknya juga. Kita coba masukkan. Nah, ada skrunya juga. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, ini untuk lampu jalan ya. Ini untuk lampu jalan BRP 121. Nah, BRP 121 ini punya banyak macamnya, yaitu beberapa ukuran yang ada di kita. Yang paling rendah itu adalah yang 30 watt. Yang 30 watt itu paling rendah dengan lumen 3900. Nah, modelnya sama seperti ini juga. Terus ini bisa ditekuk ya. Ini sebenarnya kalau bautnya dibuka, ini bisa digeser, bisa membentuk sudut ya. Bisa digeser, artinya bisa begini, bisa ditekuk, bisa di fleksibel. Jadi pemasangannya tuh bisa ditekuk begini. Nah, jadi misal begini bisa diginiin 15 derajat ya. Dia bisa diatur 15 derajat, mau digeser-geser itu bisa. Terus ini kita punya ada yang paling kecil 30 watt, terus selanjutnya 50 watt, terus habis itu habis 50 70 watt, dan paling tinggi adalah 100 watt. Itu 100 watt adalah model yang terbaru, paling baru 100 watt. Nah, ini cocok sekali kalau Bapak Ibu buat di jalan-jalan setapak bisa. Jalan-jalan setapak bisa dengan pakai 30 watt aja cukup, bisa 50 watt bisa. Terus nanti untuk di jalanan, misal jalan gang ya, jalanan gang itu bisa pakai 70 watt, bisa 50 masih masuk. Nanti kalau di jalan-jalan umum yang jalan biasa, jalan jalan kampung misal gitu, itu bisa 100 watt bisa. Nah, ini adalah BVP 121. Untuk lumennya paling tinggi 13.500 untuk yang 100 watt. Modelnya seperti ini ya. Kita nanti ada yang nanya, ada tiangnya juga nggak sih? Kita nggak jual tiang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jualnya itu lampunya aja. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal beli tiangnya aja nih. Yang ini buat masuk ke sini. Nah, ini untuk kabelnya itu di sini. Nah, ini ada groundingnya juga. Jadi sistemnya
kelas 1 juga, jadi ada grounding. Seperti tadi, grounding harus tetap dipasang ya untuk klaim garansi. Kita ada CRA-nya 80, terus juga IP-nya 65. Selalu kalau lampu-lampu outdoor pasti IP-nya udah 65. IK-nya 08, jadi tahan terhadap benturan ya. Ini tahan, ini simple banget, dia kecil nggak berat, simple banget. Lumennya juga tinggi banget. Terus udah gitu dia dilengkapin SPD. SPD itu Surge Protection Device yang kayak tadi. Jadi dia tahan ini ya, proteksi terhadap petir ya. Jadi kalau misal ada petir menyambar, kalau di ketinggian kan biasanya gitu ya. Nah nanti kalau ada petir menyambar, dia akan memproteksi lampu ini sendiri. Jadi untuk lampunya biar tidak rusak kayak gitu. Pilihan warnanya ini warnanya putih aja. Jadi putih 6500K. Umur lampunya berapa? Umur lampunya ada 30.000 jam. 30.000 jam ya, itu sekiranya sampai bisa lah 10 tahun, bisa 7-8 tahun kalau misal penggunaannya lebih cepat. Digunainnya biasanya kan malam hari ya, 12 jam gitu, bisa sampai 7-8 tahun masih bisa ya. Terus ini hemat dayanya 70% dibanding lampu konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu masih pakai lampu konvensional, masih pakai yang HP LN atau lampu-lampu yang masih konvensional, ini lebih hemat pakai ini dibandingkan lampu konvensional. Karena ini tuh lampu LED pasti dayanya lebih hemat gitu. Terus dia juga punya ukurannya itu banyak macamnya. Tadi yang saya bilang ada 30, 50, 70 dan 100 kayak gitu. Oke, ini untuk lampu BRP 121. Nah, ada lagi nggak sih lampu jalan lainnya? Ada. Kita ada lagi, yaitu namanya yang kedua adalah lampu BRP 13 series. Nah, kita ambilkan barangnya ya. Ambilkan barangnya yang seperti ini. Nah, ini adalah lampu BVP 13 series. Nah, barangnya seperti apa? Coba kita buka ya. Kita buka untuk barangnya. Nah, kita coba buka barangnya. Kalau 13 series ini mempunyai banyak ukuran juga ya. Ada 70 watt, 100 watt, sampai 140 watt. Jadi wattnya watt tinggi ya. Model lampunya dia lebih besar daripada BVP 12 series. Nah, modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Nah, ini lebih besar ya kalau kita lihat ya. Kalau kita cek, ini modelnya lebih besar. Dia lebih berat juga karena ini lampu biasa dipakai untuk jalan-jalan arteri atau jalan-jalan besar. Nah, pakainya BVP 13 series. Kalau untuk gang atau jalan setapak bisa pakai 121 series. Nah, kayak gini. Ini untuk yang jalan lebih kecil. Kalau jalan-jalan yang besar, pakainya yang 13 series kayak gini. Ini lebih gede ya dibandingkan 12 series. Terus juga lebih lebar juga. Nih, lebih lebar juga. Terus lebih berat lagi kan? Karena apa? Pertama, dia punya wattnya itu tinggi-tinggi. Ini saya ambil itu yang watt 100 watt. 100 watt aja ini segini. Nah, 100 watt itu punya lumennya 12.500. Kalau kita bandingkan sama yang kecil, kan kecil BRP 121, kalau 100 watt 13.500. Secara lumen ya Bapak Ibu ya. Secara lumen itu lebih besaran ini, 121 dibandingkan yang 13 series ini. Tetapi secara speknya dari ini apa namanya anti petirnya
Jadi SPD-nya itu lebih besaran ini karena ini memang dirancang untuk jalan-jalan arteri. Jadi mempunyai SPD yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kan ini biasanya kalau di jalan arteri itu lebih tinggi ya, bisa sampai 10 meter, 13 meter kayak gitu ya. Nah, ini mempunyai SPD sampai dengan 10 kV. Jadi perlindungan anti petirnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BRP 121. Terus juga tersedia dua varian warna, yaitu NW dan juga CW. Jadi ada yang putih, ada yang netral kayak gitu. Terus juga dia ini wattnya ada yang lebih tinggi daripada BRP 121, yaitu 140 watt. Jadi kalau mau nyari yang watt lebih tinggi, pakainya BRP 13 series. 140 watt itu lumennya bisa sampai 17.500 gitu. Dia ada tiga macam wattnya ya, yaitu 70 watt, 100 watt, sama 140 watt. Itu untuk BRP 13 series. Nah, ini harus hati-hati banget ya, karena ini sangat berat teman-teman semuanya. 13 series ini ada untuk lensanya. Nah, ini langsung LED-nya kayak gini. Sama dia juga ada kabelnya, juga ada kabel groundingnya juga, jadi harus pasang grounding ya. Nah, ini untuk lampu jalan ya. Jadi lampu jalan ada dua jenis. Yang pertama adalah BRP 121, yang kedua adalah BRP 13 series. Kalau yang mau jalan-jalan yang gang atau jalan-jalan kecil bisa pakai BRP 121. Kalau jalan-jalan besar pakainya yang BRP 13 series. Itu untuk BRP. Nah, itu tadi yang saya bahas tentang lampu-lampu yang dipakai di tempat outdoor. Tadi ada lampu taman, kita ada BGP 150 untuk yang model spot, ada BVP 150 untuk yang standar penerangan taman. Kalau untuk yang lebih high lagi bisa pakai BVP 151. Lalu untuk lampu jalan kita bisa pakai BRP 121 dan juga BRP 13 series kalau untuk yang jalan-jalan besar. Oke, itu untuk sharing produk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.